sedikit saya menceritakan tentang rencana program, planning program ya. Dan kita sebutkan di sini adalah roadmap ya, roadmap dari Rajata ini. Yang pertama adalah saat ini kita awal-awal ya. Pertama ini kita adalah fase pertama, tahapan perkenalan konsep awal Rajata. Di mana di konsep perkenalan ini kita akan muncul ke masyarakat dengan saat ini kita tidak bisa mengatakan kita sempurna dan orang lain ada yang sempurna dan ada yang tidak, dan pastinya tidak sempurna semua ya kawan-kawan ya. Jadi kita hari ini muncul dengan masih kecil, itu masih bayi ya, baru jabang bayi, ini kita baru lahir. Alhamdulillah kita baru lahir, dan hari Jumat ya kita mempaskan juga kebetulan agama saya merupakan hari Jumat itu hari yang berkah katanya, yang paling berkah, padahal semua hari sama ya, tapi yang kita menganggap ada keyakinan seperti itu. Mungkin dari kawan-kawan juga ada yang beragama sama. Nah, kita memulai dari sini, kita kejar bagaimana caranya supaya bisa memulai di hari Jumat ini, jangan sampai lewat gitu kan. Nah, udah kita kejar tahap pertama, dan terus selanjutnya ini kita perkembangan di fase 1 kita masuk ke tahapan presentasi ke kegiatan online dan offline ya. Jadi semuanya kita jalankan. Jadi kami pun di sini akan mengoptimalkan kesempurnaan daripada untuk perkembangan. Untuk dari segi player promosi harian akan kami munculkan, insya Allah dimulai dari besok ya, kami akan munculkan, dan setiap hari akan kita memberikan player atau bahasa promosi di video online-nya akan kami bagikan mulai dari besok, terus seperti itu. Jadi setiap hari kita akan bagikan itu, dan kegiatan-kegiatan kecilnya adanya sejenis BOP inilah. Dan kawan-kawan, hari ini kita program yang kita bawa seperti diceritakan Pak Rafiq itu ada penggabungan 3 konsep ya. Tapi dengan gaya ini lebih enak, lebih santai. Kita menjalankannya dengan program dengan cara MLM murni. Kenapa seperti itu? Supaya kita kaya duluan. Kalau kawan-kawan dengan gaya BO yang ada, sekali presentasi di kafe kalah dengan bonus ya kawan-kawan ya. Lebih baik kita ngumpulin bonusnya buat beli aset seperti itu ya. Mau beli aset kripto, mau beli aset emas, mau beli aset mobil seperti itu ya. Jadi kita lebih operasionalnya lebih. Kenapa jadi kita buat sebenarnya ada 2 konsep ini supaya kita memudahkan. Kita sepertinya tidak bermain profit, tidak bermain perputaran. Sebenarnya kita ada perputarannya supaya bisa founder dan leader itu mengumpulkan uang, sebenarnya seperti itu, mengumpulkan hasilnya. Oke, itu yang pertama. Dan yang perkenalan konsep ini kita akan adakan yang namanya BOP dengan beberapa syarat ya. Dengan beberapa syarat, nanti saat sudah ada member di dalam kota tersebut minimal 25 member, kita akan subsidi untuk kegiatan BOP seperti itu. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap ada jumlah total omset yang PO ya, seperti itu, yang PO 200 juta dalam satu kota itu, kita akan turun founder beserta perwakilan manajemen yang akan hadir ke sana ya. Oke, nah di sana jadi akan hadir ke kota tersebut. Nah, jadi di mana ada tidak mesti kota mana, yang penting siapa yang ada kita hajar. Dan kita adakan acara sejenis Grand BOP lah seperti itu di kota tersebut, dan ada di kegiatan saat pun itu kami hadir. Selain acara Grand BOP, sekalian langsung meeting member di sana. Jadi beberapa program-program yang kita akan membuatkan game plan-nya kawan-kawan ya. Kita akan membuat game plan-nya untuk mempermudah kawan-kawan untuk membina daripada tim ya, seperti itu. Jadi mereka mengikuti daripada alur aja gitu. Oke, itu daripada konsep pertama, dan kita pun akan lanjutkan dengan konsep ini karena pun kita banyaknya market MLM yang sekarang beredar di Indonesia. Jadi kita pun harus open mind ya, harus membuka pemikiran dan membuka market, bukan cuma hanya produk kesehatan yang kita
yang kita jadikan senjata, dan kita juga menghadirkan nantinya insya Allah kita mulai dengan PPOB ya. Ini target kami sih Juni ya. Tapi kalau saya melihat dari antusias kawan-kawan ya, semoga kita di Maret, April, Mei udah bisa merger dengan PPOB ya. Seperti itu. Kalau jadi ada beberapa konsep di PPOB ini yang pastinya menguntungkan. Kami akan memunculkan suatu produk atau suatu program yang akan menambah keuntungan bagi kawan-kawan. Yang pastinya founder pasti yang mendapatkan keuntungan lebih seperti itu. Artinya bertambah keuntungan kita. Jadi bagaimana kita caranya supaya terus setiap ada program baru dapat untung tambahan, ada program baru dapat untung tambahan, seperti itu. Kalau para member, seluruh member kita, seluruh anggota Rajata kita nyaman, otomatis kitanya yang jadi founder juga enak, semua seperti itu. Jadi dengan PPOB kita akan menciptakan beberapa bonus-bonus juga di sananya, dan mungkin kita akan melihat bonus apa lagi nih yang belum ada tapi menarik. Nah, kita sambil mencari inspirasi yang berperhitungan analisa di sana. Oke, ini fase kedua. Yang ketiga di September 2024 ya, kita akan launching support system. Jadi di sana kita jadi di sana kita akan launchingkan resmi support system kita nanti apa, dan kenapa jadi September, karena ada perjalanan itu dari Maret 6 bulan ya, tembus ke sana, akan melihat siapa-siapa yang akan kita angkat untuk menjadi pembicaranya nanti di support system, akan diangkat menjadi orang-orang ketua-ketua timnya. Dan otomatis kawan-kawan, saya harapkan kawan-kawan nggak dipakai di sana. Kenapa kawan-kawan nggak dipakai? Karena leader kawan-kawan yang dipakai. Saat leader kawan-kawan yang hebat-hebat sudah mereka naik daun dengan bonus-bonusnya, otomatis para founder udah banyak duitnya, seperti itu. Jadi saya harapkan para founder udah banyak duitnya, jadi tinggal mengelola daripada leader-leader aja lah gitu sistem nanti ya. Oke. Dan selanjutnya di fase keempat. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, kenapa nggak langsung launching support system dulu? Nah, jadi kawan-kawan ada beberapa pertimbangan. Yang pertama dari segi izin ya. Saat grand launching kerajaan tadi munculkan, itu izin akan langsung dipertanyakan oleh banyak orang, dan mungkin akan terjadi lirikan. Karena di perusahaan sebelumnya kawan-kawan menciptakan omset yang luar biasa, dan walau alam di sini. Dan saya sangat antusias kawan-kawan bisa mendobrak mungkin sampai 10 kali lipat omsetnya daripada perusahaan yang sebelumnya ya, seperti itu. Nah, jadi di sini saat di grand launching di Desember, yang pertama umurnya Rajata udah sampai 9 bulan. Saatnya muncul ke permukaan seperti itu kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, izin kita sudah semuanya akan kita lengkapi. Karena kita dari proses 9 bulan ini ini saya akan buka kepada kawan-kawan ya, artinya kita nggak nyampaikan ke bawah. Kita saat ini mengkamuflase dulu, kamuflase adanya profit sharing tadi. Kamuflase dengan karena sebelum booming di atas daripada 10 miliar, 20 miliar itu bullshit, pemerintah akan nembak kita, akan datang ke tempat kita. Tapi saat lebih daripada itu, kawan-kawan sudah omset lebih daripada 20 miliar, itu pemerintah pun pasti akan melirik kita. Nah, jadi saya akan disiapkan duluan. Di dalam fase ini kita penyiapan 1, 2, 3 ini kita persiapan kawan. Kalau grand launchingnya kita duluan, tapi izin kita belum lengkap dan kita belum siap untuk melakukan sesuatu hal apa yang akan kita lakukan, otomatis perubahan sistem yang di luar nalar yang kita akan terjadi, yang akhirnya membuat kita bukan bubble ya, tapi ada tambahan pengeluaran, yaitu jadi ATM pemerintah, ya, jadi ATM orang-orang perizinan seperti itu. Karena beberapa kali yang terjadi kawan-kawan yang sering terjadi itu seperti itu. Mereka tidak mengajari ke langsung, tapi dijadikan kita ATM, jadi menambah payout. Yang awalnya sebenarnya perusahaan itu bisa membayar para member, akhirnya tidak bisa membayar gara-gara adanya payout tambahan ke BRSP, ada payout tambahan ke BPMT, kemana-mana lah, macam-macam seperti itu, yang sangat tidak menguntungkan bagi seluruh member dan perusahaan seperti itu. Ini akan kita akan grand launchingnya, insya Allah kita akan adakan di Jakarta. Dan kita akan buat juga itu acara akbar yang benar-benar akbar ya, seperti itu. Dan
jadi perlu persiapan yang sangat matang lah untuk pembuatan grand launching kita di Desember nanti. Selanjutnya di 2025 kita mulai ke pengembangan produk harian. Ya, kita sudah akan melirik yang mana yang mulai ramai di November dan Desember. Saat itu kita menciptakan produk dan kita akan munculkan di bulan Februari insya Allah. Kalau bisa lebih cepat, tapi kita targetnya di Februari dulu ya. Produk harian seperti sabun, seperti apa yang lain-lainnya. Nah, di sana kita akan merangkul ke masyarakat dan bahkan mungkin tidak kenal lagi, tidak terlihat seperti produk MLM. Dan bahkan mereka pun akan tidak tahu bahwa kita ini ada program profit sharing ya. Karena produk kita sudah bisa menjamur di lapangan seperti itu. Nah, ini ke pengembangan produk harian. Karena produk kita sudah menjamur, otomatis kita bisa membantu dan berkoneksi ke fase ke-6, yaitu penetrasi ke UMKM ya. Karena produk kita ini sudah nyaman, mereka udah terbiasa. Kita masuk, mereka nggak ganjil ngelihatnya ya. Artinya nggak seakan-akan oh ini produk baru, nggak lagi. Sudah terbiasa mereka melihat. Jadi lebih mudah masuk ke UMKM. Dengan ada UMKM ini pun otomatis kita bisa mengonsep. Salah satunya kita bisa menjual bahan baku ke UMKM untuk membuat suatu barang tersebut kita jual kembali ke marketplace kita, dan ke orang-orang banyak kita bikin acara-acara sejenis seperti acara pameran, kegiatan-kegiatan tersebut yang bekerja sama dengan pemerintah. Nah, di kita penjual bahan baku yang kita untung, saat kita membantu menjualkan, membuat kegiatan menjadi IO-nya pun udah untung, saat produk-produk laku juga untung. Jadi bukan 2 kali keuntungan, tapi 3 kali keuntungan ya. Karena UMKM yang bukan punya kita untung, yang dari kita sudah dapat keuntungan, yang dari mereka umum untuk bayar ke kita. Jadi ada banyak keuntungan dari sana. Oke? Nah, jadi seperti ini gambaran umumnya. Dan yang fase ke-7 ini tahapan kita untuk mengambil keuntungan besar ya. Dan kepada kawan-kawan, ini yang saya harapkan, kolaborasi dengan sistem koperasi ya. Kolaborasi dengan sistem koperasi. Saat ini 5 tahun, 7 tahun berjalan, ada salah satu pengumpul dana terbesar Indonesia. Nah, ini yang saya tahu ya. Mungkin ada kawan-kawan yang belum tahu, yang tahu yang lebih tahu kan. Ada yang mengumpul dana lagi. Saat ini yang selain perbankan, yang pengumpul dana besar itu ada salah satunya ada koperasi. Yaitu ada koperasi yang di Salatiga. Kalau nggak salah namanya BLN ya. Pengumpulan dananya kurang lebih sampai 70 triliun. Dan perputarannya sebagian saya tahu dia bekerja sama dengan UMKM, bekerja sama dengan TNI, bersama dengan yang lain-lainnya ya. Karena produk-produk harian yang mereka ini kan. Dan mereka membagi ke masyarakat cuma 6%, Pak. Cuma 6% yang mereka bagi, dan itu bukan profit. Itu modal dan keuntungan ya. Modal keuntungan. Jadi selama 2 tahun, selama 24 bulan yang dia dapatkan tadi berapa? Cuma 168% ya. Kira-kira kalau di perputaran seperti itu enak nggak? Enak. Keuntungan gede nggak? Perusahaan gede. Keuntungan gede buat siapa? Buat kita bagi ya, Bapak. Buat kita bagi ke para founder sekian. Perusahaan makan sekian, founder makan sekian, baru sisanya ke member. Jadi member yang bergabung dari fase 1 sampai fase 6 itu kita pastikan akan mendapatkan keuntungan dari pembagian. Kita sudah dapat berkolaborasi dengan sistem koperasi. Dan payout kita di situ akan sangat kecil, seperti itu. Dan yang akan masuk pun juga akan lebih banyak ya, karena rata-rata yang saya tahu yang masuk ke operasi itu jenderal-jenderal yang sampai puluhan miliar masuk ke sana, itu rata-rata dia mencakarnya real gitu. Jadi semakin kecil semakin real mereka, dan lebih besar daripada deposit. Sebenarnya itu aja. Dan ini kita tahapan kejenjangan. Jadi di fase ketiga itu para founder udah kaya, di grand launching para leader udah kaya, di fase ke-6 para member yang join di fase 2 dan 3 itu udah di atas angin. Jadi saya nggak bicarakan lagi foundernya udah terbang semua. Seperti itu. Saya harapkan sama-sama. Jadi kegiatan ini kita cuma memfasilitasi supaya kita bisa maju sama-sama, naik sama-sama, kaya sama-sama ya. Dan kami pun harapkan juga masukan daripada
kawan-kawan founder yang utama tentang bagaimana kita untuk bisa lebih maju ke depan untuk bersama-sama, karena hasilnya juga akan kita nikmati sama-sama, ya seperti itu. Makanya biasa ada meraih bersama Rajata ini, kita meraih keberhasilan bersama-sama seperti itu. Jadi dari ini tidak ada landingnya, tidak ada kata orang akan segala macam, tidak ada, karena ini kita akan mulai Rajata ini adalah udah selesai kita menjelaskan. Jadi gambaran seperti itu, Jadi saya sangat mengharapkan kita membangun sama-sama program ini seperti itu. Yang mana yang ada punya pemasukan yang bisa membangun kita bangun sama-sama. Jadi kita startnya sebenarnya di 2026, ya. Karena mungkin saat ini kita mau bangun yang 2026 susah, Pak. Kenapa saya katakan susah? Karena koperasi itu pembagiannya sangat kecil. Oke, tapi kita makannya juga kecil, tapi sangat dan company yang banyak, yang pengelola koperasi yang gede, ya seperti itu. Tapi saat kita sudah jadi koperasinya, kita udah kaya, udah nyaman, kita yang jadi pengelolanya, ya. Nanti mungkin di Kota Lombok, apa nih, ada rokok, kita main rokok ini, rokok herbal, yuk kita pabrikan, lempar sana. Ada apa nih, drink saling. Saat ini Pak, terus terang, saya trading ini beras ambil dari Sulawesi, ya, sampai ke pelabuhan Banjarmasin, buka kontainer udah habis, belum sempat ngebagi. Artinya kan kita bisa saling berbagi informasi di setiap daerah, berbagi usaha di setiap daerah. Jadi Rajata ini di seluruh Indonesia ini punya titik-titik mata usaha, Pak. Jadi nggak mikir lagi, para founder nggak ada ngurus jaringan. Jadi masing-masing ngurus ini apa nih, perputaran, ngurus semuanya, kita tinggal ngurus perputaran aja semuanya. Jadi saya harapkan kita berbagi pikiran lah, berbagi pikiran, tinggal berbagi ini. Itu saya harapkan di 2026, dan itu targetnya. Jadi olah-olah semakin cepat kita bisa besar, wah ini Pak udah dana kita udah sampai ratusan miliar misalnya, ya olah-olah, atau berapa, itu sudah bisa kita kelola seperti itu Pak. Jadi nggak harus nunggu 2026, ya. Saya memang seperti apa, nanti kita akan melihat selama perjalanan tentang izinnya. Oh ini LPML-nya nggak bisa langsung digabung nih, berarti seperti apa konsepnya? Seperti ini kan kita targetnya di Desember baru launching, kita membaca pola nih. Kalau di bawah dari 10, di bawah daripada 15 miliar, saya rasa nggak akan disegel pemerintah deh. Karena biasanya kalau di atas daripada 20 miliar itu akan disenggol, yang laporin biasanya 2 kota Pak, kalau nggak Surabaya, Medan. Itu yang dulu. Rata-rata seperti itu kondisinya. Nah mungkin itu saya sampaikan, kita sambil sharing aja lagi Pak, lebih supaya santai. Penyampaian saya akhiri dulu, kita bisa sambil sharing ya Pak ya. Salah hilap dari saya, kelebihan supaya dari di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.